proses penepungan nih mas ya? Proses penepungan sama goreng. Goreng ya? Jadi gasnya udah dipasang, udah di udah di setting juga ini. HP-nya udah dibuka. Nah, tanya pertama panasin dulu aja apinya. Panasin dulu ya mas? Semakin lama semakin panas. Ini suhunya berapa? Iya, mas? suhunya di standarnya di sini pakai 150 160 stabilnya di situ. Jadi nggak boleh kerendahan, nggak boleh terlalu tinggi. Kalau Iya, tinggi patukan. kecilin ya mas? Kalau misalkan kepanasan dia biasanya cepat matang, tapi kalau misalkan untuk hasilnya dia kadang dalamnya Dalamnya masih kurang mentah ya? masih mentah, masih basah. Iya, iya. Ya, kalau misalkan kurang panas juga si tepungnya itu suka rontok. Jadi biar suhunya pas itu di 160 biar hasilnya 160 bagus ya? ya. Ini sambil manasin baru di 140. Saya manasinnya berapa menit ya mas? Nah, ini tergantung pengaturan apinya. Nah, paling 10 menit itu udah panas ya. Panas ya? Ini baskom buat tepung, ini baskom buat celupan airnya. Kalau ini buat apa mas? Ini untuk ini celupan ayamnya. Oh, Jadi celupan ayamnya ya? setiap habis diaduk ke tepung, dicelupin ke air itu buat pelekatnya buat supaya nempel. Oh iya. Ya, diibaratkan kayak lemnya itu. Udah ada bumbunya juga nih ya? Ini udah ada bumbunya. Dari tepungnya udah di mix, udah ada rasanya. Dari ayam juga udah ada rasanya. Oh jadi ayam. Ya double jadinya. Double udah ada bumbu dua-duanya Iya ya? betul. Kita setiap habis goreng biasanya setiap habis ngaduk, biasanya habis 2 ekor itu usahain harus disaring. Setiap 2 ekor saring gitu ya? Iya, saring. Kita pisahin antara yang halusnya sama yang kasarnya. Jadi yang kasarnya itu dibuang. Pakainya yang halus aja ya mas? Iya, pakainya yang halus saja. Ya, seperti ini. Kita buang buat sampahnya. Biasanya kalau misalkan udah disaring itu dibuang, nggak pakai lagi kalau tepung bekasnya itu. Udah nggak bisa digunain, paling dibuang aja kalau bisa tepungnya ini. Setiap 2 ekor mas ya? Setiap 2 ekor ya. Paling sedikit 2 ekor ya. Ini udah harum juga nih yang tepungnya ya? Iya. Aroma biang tepungnya ada. Kalau kasar dipakai kurang bagus mas ya? Kurang bagus dia hasilnya. Jadi untuk penempelan tepungnya itu untuk crispy-nya harus yang halus. Kalau yang kasar itu dia nggak bakal nempel. Yang ada dia hasilnya bakal bantat, bakal keras juga tepungnya. Ya, iya betul. Ini juga sama, lupa, iya, lupa disaring, abis goreng dia dua ekor, seekor, usahain tuh. Dedak-dedaknya dia harus dibuang. Sisa-sisa kriuknya ini jangan sampai nggak disaring deh. Soalnya bisa ngeganggu hasil proses goreng itu, ayam juga. Ya, ayam malah terganggu mas ya? Iya. Ini bisa berapa ekor nih mas? Satu wajan. Iya. Satu wajan ini bisa 2 ekor, 3 ekor. Ya? Jadi kalau goreng ayam itu usahain si ayamnya itu harus kerendam minyak. Jadi nggak boleh dipaksain. Kalau misalkan minyaknya sedikit, gorengnya banyak, ayamnya banyak. Jadi usahain si ayam itu harus ketutup minyak, biar ada ruang ngembangnya, biar bisa mekar. Ya, nggak boleh terlalu dipaksain juga ya. Ini sih cukup 2 ekor. 2 ekor aja maksimal mas ya? Iya. Ini 2 ekor berapa potong nih mas? 2 ekor, satu ekornya kan 9 potong, berarti kalau 2 itu 18 ya? sekitar 18-an ya. Ini sekitar 4 kali saring udah selesai. Saring biasanya ya? Iya. Udah selesai, ini sambil nunggu panas kita Adonin ya? ke proses pengadukan ayam. Nah ini
Kita coba 1 ekor dulu. Yang 1 ekor ini ayamnya Satu ekor ya. ya jenisnya yang hot. Oh ini yang pedes nih. Iya, yang spicy, yang sedikit pedas. Itu warnanya merah banget ya. Iya, itu marinasinya yang merah. Jadi yang 1 ekor potongannya itu ada 9. Bagian-bagiannya dadanya 3, sisanya 22. Kayak pabau 2, patas 2, sayap 2. Dua-dua. Nih kita lihat dadanya. Ini dada mentok. Dada mentok. Mentok ya. Iya, tanpa tulang, tulangnya dikit. Lebih banyak ke daging dia. Dagingnya ya. Bentuknya segitiga kayak gini tuh. Jadi kalau ukuran kecil bisa dibuat besar kayak gini nih. Disobek aja pakai kuku. Disobek Iya. Nggak perlu pakai pisau, yang penting Biar matang ya mas dalamnya ya. biar kelihatan mekar tuh besar. Ini khusus dada mentok aja. Dada Lain-lainnya biasa ya. lainnya biasa. Ini dadanya tuh. Jadi ada 3. Ada 3 dadanya. Ada ya? 3, Yang mentok sisanya satu ya. pabau 2, Oh, dua-dua sayap semua. 2, patas 2. Patas 2 ya. Iya. Kita tuang aja. Berarti yang beda itu dada. Dada ya. Dadanya 3 ya. Ada 3. Kita ke proses pengadukan. Ini terigunya berapa banyak nih mas? Berapa kilo Terigunya dia kalau misalkan untuk dasarnya paling sekitar 3 mangkok. nih? Oh 3 mangkok ya. Jadi yang 5 kilo tepung ini nih biasanya saya pakai tepung per 5 kilo. Per 5 kilo Itu itu ya. hasilnya bisa jadi paling sedikit ya 10 ekor, paling 10 ekor banyak ya? 14 ekor. Idealnya 10 lah minimnya. Dia 10 ya. Jadi kita pintar-pintar ngatur aja kalau untuk pemakaian tepung itu. 5 kilo terigu jadi 10 ekor ayam gitu ya. Iya betul. Untuk cara pengadukannya seperti ini. Yang digunain metodenya telapak tangan aja. Telapak Jadi tangan di ya? luar telapak tangan itu nggak boleh. Iya. Nah, misalkan di luar kulit ini. Hmm. Nah, itu selama ditepung ini dia pengadukan kurang lebih dia 2 menit. Setiap ditepung 2 menit. Ya paling biar- cepat 1 menit. Jadi biar Meresap ya. biar meresap antara bumbu ayam sama tepung. iya. Tekniknya ada teknik yang biasa 1 tangan, ada yang 2 tangan juga. Oh, Itu ada 2 tergantung teknik ya? kebiasaan aja. Tergantung kebiasaan sama enaknya kita. Kalau masnya biasanya Kalau saya sih pertama biasa 1 tangan nih, seperti ini nih. Jadi kalau ini ke belakang 2 kali 1 tangan, ke depan 2 kali sambil diangkat-angkat. Nah, seperti ini. Ini yang teknik 1 tangannya. Tapi untuk pemula biasanya 2 tangan. 2 tangan dulu ya. 2 tangan ya. Kita pakai yang umum aja nih, yang 2 tangan tapi tetap yang gunain telapak tangan. Ke depan 2 kali, ke belakang 2 kali diangkat-angkat. Selama 2 menit ya mas. Iya, kurang lebih 2 menit setiap pengadukan. Itu paling lama 2 menit, paling cepat 1 menit ya. Biar bumbu si tepung sama bumbu ayamnya itu menyatu dan meresap ya. Cobain ya. Jadi 1 ekor ini biasanya prosesnya berapa menit mas sampai goreng nih? Ini kurang lebih manasin itu 10 menit sama dari ngaduk sampai ke sini dia kurang lebih itu paling cepat 20 menit, paling lama ya setengah jam. Setengah jam ya. Nah, 20 menit sampai Iya. 30 menit. ini udah selesai pengadukan pertama. Pertama udah 2 kali pengadukan ya? Ya, jadi SOP-nya itu 3 kali tepung, 2 kali celup. 3 kali tepung, 2 kali celup. Iya betul gitu. Kita ambil bagian yang besar-besarnya. Kayak dada patas sudah jelas yang ukurannya besar. Seperti ini.
yang potongan. Nah, yang 5 potong itu besar, yang ini ukuran saya Pak Boa kecil. Ini taruh di atasnya. Oh, di atasnya. Nah, seperti ini. Dicelupin air. Diemin aja dulu, nggak boleh terlalu cepat. Kalau misalkan cepat 3 detik diangkat, biasanya basahnya nggak rata. Tapi kalau didiamin ini dia rata. Dia rata Mas. Iya betul. Ini dicelupin gini tepungnya nggak ini ya, nggak rontok ya? Nggak rontok. Nanti kan ditaruh di tepung lagi. Oh, ditepungin nanti Iya, ya kalau betul. udah ini direndam berapa menit Mas? Paling dia nggak hitungan menit, dia paling 30 detik. 30 detik angkat ya? Iya, 20 detik selesai. Udah selesai. Baru. Nah, ini baru 1 kali celup. 1 kali celupan ya? Iya, celupan air. Ada 3 kali celupan lagi Mas? 2 kali celupan, 3 kali tepung ya. Ini udah seperti ini, diambil bagian yang kecil-kecilnya. Yang kecil dulu Mas ya? Nah, Ini kayak ditirisin saya dulu Pak ya? Boa, ditirisin paling berapa detik. Nah, diambil yang kecil-kecilnya. Intinya yang kecil-kecil harus diaduk lagi. Nih kalau misalkan ada dada mentok yang kecil, ditaruh lagi. Jadi kalau untuk yang besar cukup sekali aja. Oh, paling besar sekali aja. Ya, Iya. diaduk lagi. Kalau 2 kali kenapa tuh Mas yang besar? Kalau yang kecilnya 2 kali ini biar untuk mengimbangi ukuran yang ini, yang besar. Kalau misalkan dadanya kayak Pak atas sekali itu kan memang dadanya dagingnya itu besar. Jadi kalau misalkan ditebelin lagi, khawatirnya dalamnya itu nggak bakal matang dia, yang ada basah. Biar luar dalam itu kering ya. Caranya seperti itu. Nah, Yang besar ya? Tiap orang punya caranya sendiri kadang buat ngolah ayam seperti apa. Itu udah standar di Rapija kayak gitu. Selama 2 menit lagi nih Mas ya? Ya. Sekitar semenit 2 menit. Ini Kalau harus selalu diaduk terus ya? Dek? ya, ini kalau kurang kita tambah aja tepungnya. Ya. Ya. Biar agak ringan ngaduknya. Biar lebih cepat Mas ya? Iya, lebih ringan. Kalau semakin banyak tepung semakin bagus juga. Seperti ini. Ini saya pakai teknik yang 2 tangan. Ini. Kembali lagi ke 1 tangannya. 1 tangan lagi ya? Kalau udah bisa mah enak 1 tangan ya Mas? Iya. Jadi tangannya nggak terlalu kotor dua-duanya. Ini semakin diaduk, semakin tepungnya nempel, semakin ngebentuk, keritingnya kelihatan udah. Semakin Dan lama makin ini ya? udah kelihatan hasilnya. Ya tebel Mas ya? Ini suhunya kita kecil ya, karena terlalu panas. Nah, kalau udah misalkan kepanasan kita kecilin. Kalau jangan nyampe dia suhunya terus-terusan. Nah, jadi udah panas kita kecilin aja nggak apa-apa. Nah, ini baru taruh lagi. Taruh lagi nih Mas. Tahap keduanya kita taruh lagi saringan ayam, ditumpukkan seperti ini biasa. Kita rendam lagi. Rendam lagi Mas. Saringan Oh, ayam ini. ini. Rendaman kedua ini sudah selesai. Udah selesai ya? Jadi paha sama dada, paha atas sama dadanya direndam lagi juga Mas? Iya, direndam juga, ikut direndam. Jadi tetap kalau terakhir itu barengan. Ini kalau airnya ada bumbunya juga berarti Mas ya? Kalau airnya sih air biasa. Air biasa aja ya? Mau air galon atau misalkan keran, yang penting bersih. Bersih ya? Kalau mau pakai tambahan dia biasanya pakai es batu. Oh, oke. Biar kenapa tuh Mas? Biar kripsinya dia tahan lama. Ketika dipajang hasilnya itu kripsinya dia tahan sekitar 8 jam, 12 jam dia. Nggak mudah rontok ya. Harus kecelup semua Mas ya? Iya.
udah selesai seperti ini, Tirisin ya. tirisin aja. Jangan sekali-sekali coba naruh ayamnya di tepung sini. Tapi kalau misalkan sudah dicelupin di sini, biarin aja di sini nih. Taruh di tirisan ayam sampai minyaknya benar-benar panas. Kalau misalkan belum panas, udah tunggu aja sampai benar-benar panas. Ketika panas kita tuangin sini, tambah tepung baru. Nah, kalau tahap terakhirnya itu wajib pakai tepung baru. Kalau misalkan nggak ditambah, dia hasilnya nggak bakal ngebentuk, crispy-nya ya kriuknya nggak bakal dapet ya. Gitu. Berarti Nah, ya. dari sini di sini baru digorong Mas ya. Iya betul. Ya. Kadang kesalahan orang itu kalau misalkan dia udah naruh di tepung ini nggak ditambah tepung baru, itu yang buat si ayam itu crispy-nya keras, bantat hasilnya itu. Yang bikin bantet Iya, gitu Mas ya? di situ. Kedua, dari minyak juga sangat berpengaruh. Kalau misalkan minyaknya dia rendah, suhunya itu kurang panas dia, itu yang ada si ayamnya cepat rontok. Nggak hasilnya, misalkan matangnya itu sekitar 20 menit, setengah jam. Terusnya yang ada tepungnya pada pecah-pecah. Nah, kalau kepanasan mungkin 3 menit matang, tapi dalamnya suka ini. Iya. Masih basah, itu yang saya tahu ya. Kalau misalkan dia standar di 160 atau misalkan 150 dia sudah stabil, nah udah. Itu insya Allah hasilnya bakal maksimal, optimal lah ya. Kalau kepanasan biar aja dulu sampai turun. Tapi tetap ini kita kecilin apinya. Iya. Iya. Ini kita saring aja. Saring lagi. Karena memang kalau kompor mawar ini seperti ini harus sering disaring. Setiap habis goreng 2 ekor jangan lupa disaring. Soalnya banyak kriuk-kriuk yang kayak tepung, sisa-sisa tepung yang masih ngendap di bawah itu bisa-bisa mengganggu hasil proses goreng selanjutnya kalau misalkan nggak disaring. Ngaruh hasil berikutnya ya. Iya. Sampah-sampahnya. Di wajan ini bisa goreng 3 ekor, jadi kita ngikutin minyak aja. Intinya kalau misalkan minyaknya banyak, kita bisa masukin ayam banyak. Tapi kalau minyak sedikit, kita ikutin minyak itu. Jadi kuncinya goreng itu si ayam harus kerendam minyak. Nggak boleh si ayamnya nggak nyampe kerendam dia. Yang ada nggak bakal ada ruang kembangnya dia, nggak bakal mekar, nggak bakal keriting. Yang buat keriting itu dari minyak juga. Dari minyaknya harus sesuai Mas ya, banyaknya. Iya. Ya, ini saya tuangin sekitar ada 10 liter, 12 liter awal. Itu buat Itu untuk 2 ekoran. 2 ekor ya. 10 Nah, sampai 20 liter ya. iya, ini 10 literan, 12 literan. nih. Karena memang udah kepake ini, saya udah goreng sekitar 11 ekor tuh dari pagi. Nah, sekarang mungkin ini gorengan ke 13 ekornya. Ini 12 ekor nih. Iya, 13 ekor deh. Karena memang pagi ada pesanan tadi. Oh, pagi ada pesan nih. udah 13 ekor. Iya, untuk ini 13 ekor. Ini udah, kalau udah minyaknya panas seperti ini. Nah, ini udah dicelupin rendaman kedua kalinya, berarti tahap ketiganya, tahap tepung ketiganya taruh semua, ditumplakin aja, nggak usah dicomot satu-satu. Seperti saya kalau misalkan tahap ketiganya ini di tepung itu usahain wajib harus pakai tepung baru, kalau enggak itu nggak bakal keriting hasilnya. Nah, saya sediain ini nih tepungnya di bawah nih. Ini tepung yang hot, yang A, ini yang original. Ya, jadi ada 2 jenis di sini. Hot terus Hot Mas ya. Gak pernah saya campur. Nah, ini yang hot. Kira-kira sampai nutup aja 2 mangkok setengah. Nah, Ini 2,5 mangkok ya, kecil ya. sip. Sampai nutup, udah selesai. Kita aduk lagi. Kalau adukan terakhir itu harus betul-betul ngaduknya itu nggak boleh terlalu cepat, nggak boleh kelamaan juga. Nah, semakin diaduk, semakin nempel tepungnya. Nanti kelihatan keriting sendiri deh. Kelamaan dia ngebentuk sendiri tuh
bentuk keritingnya, crispy-nya sendiri. Nah, selama adukan 1 menit 2 menit ya crispy-nya kelihatan, udah keriting, udah tinggal masukin ke minyak. Jadi 3 kali adukan ya Mas ya? Iya betul. 2 kali celupan ya? Iya. SOP dari Rapizanya itu. Karena kita pakai ukuran ayam juga, ini ukuran yang sedang ya, ya sedang dan besar. Ukuran 1050, 1100 ada. Sekilo lebih berarti yang 1 ekor ini. 1 ekor ayam ini ya? Iya. Kan kelihatan semakin diaduk semakin kelihatan keriting. Oh, udah kelihatan keriting ya? Iya. Pokoknya diaduk sampai benar-benar kelihatan keriting. Udah. Kalau belum keriting terus saja aduk. Terus aduk? Iya. Lebih dari 2 menit pokoknya sampai keriting ya? Pokoknya kalau yang terakhir itu harus betul-betul aduknya, jangan sampai asal. Karena kan yang tahap ketiganya itu untuk pembentukannya si crispy-nya. Yang nentuin hasilnya Mas ya? Iya, ini udah kelihatan keriting. Ya, udah selesai. Goyang-goyang, pastiin minyaknya biar nggak rubah. Udah panas ya. Kalau misalkan 150, awal-awal lebih sedikit, misalkan 170 itu nggak apa-apa. Nggak apa-apa ya? Ya, Awal ya? ketika minyaknya suhunya turun, kita standarin lagi di 160. Nanti stabil sendiri deh. Stabil sendiri ya? Iya. Nih. Kita masukin aja. Satu-satu Mas ya? Sebelum dimasukin, digoyang-goyang aja. Digoyang-goyang sampai membentuk ini keriting kayak gini tuh. Iya. Gak usah ragu, digoyang-goyang gini tuh. Jangan ragu-ragu Mas ya? Iya. Sampai beneran tuh kelihatan keriting, masukin. Seperti ini keritingnya. Oh iya, benar-benar keriting banget ya? Iya. Iya. Nah, keriting masukin. Ini ke atas. Masukinnya jangan ditumpuk. Oh, jangan ditumpuk Mas? Iya, usahain di bagian yang kosong. Biar ada ruangan ini ya. Kalau ditumpuk dia biasanya dia suka nempel, suka hancur juga crispy. Ini masih ada. Masih ada juga nih. Kita masukin lagi. Nah, di bagian yang kosong, ini sayap. Sayap terakhir nih ya? Iya. Masih ada. Masih ada nih Mas? Udah habis. Udah habis ya? Nih kalau misalkan turun, udah kan kalau ini udah dikecilin apinya. Nih kalau misalkan nggak dinaikin dia bakal turun sendiri. Ya biar caranya supaya biar stabil, habis dikecilin harus dibesarin lagi. Oh, dibesarin lagi ya? Ya. Kira-kira aja. Ya. Distandarin apinya. Ini udah 150 nih Mas? Iya, 150, 160. Pokoknya habis dikecilin jangan lupa dibesarin lagi biar stabil apinya. Ini harus terendam semua nih Mas ya? Selama di wajan ini di minyak dia matangnya itu kurang lebih ada 12 menit. 12 menit nih? Nah, kalau udah ngelewatin 10 menit itu udah nggak diraguin lagi. Kalau suhunya pas, minyaknya panas, dia udah ngelewatin 10 menit itu udah matang luar Udah dalam. matang Tapi luar kalau dalam. di bawah 10 menit biasanya suka ada yang putih-putihnya itu kurang matang. Iya. Nah, jadi ini nggak boleh dibolak-balik dulu selama 2 menit, udah kering dikit baru dibolak-balik. Oh, baru diaduk-aduk setelah 2 menit? Iya. Kalau misalkan baru masuk diaduk itu biasanya suka hancur ayamnya. Tepung-tepungnya pada lepas. Biarin tunggu sampai kering dulu. Nah, paling diaduk juga sekali aja, nggak usah rutin gitu. Kering ya? Ya, kita lihat timernya dulu. Di timer ya? Iya.
Ya tape paling saya bisa lihat tape sendiri. Nah, 11 lewat 5, iya. Tara jarum panjang 11 di 15 itu udah matang, tinggal angkat aja. Iya. Udah jalan semenit 2 menit. Tapi ini suhu panasnya tuh Ya, sedang aja, Mas. ya standar aja. Jadi nggak usah besar apinya juga, nggak usah kecil. Nah, ini dia stabil tuh, stabil ya. Dari panas banget tadi turun, distabilin sama saya. Ya, biar nggak lewat suhunya udah segitu. Jadi kalau misalkan naik terus, jangan kepanasan, jangan lupa kecilin. Kalau misalkan kurang panas, dibesarin. Nah, 150 sampai 160 Mas. iya itu standar. Udah jalan semenit lagi. Menit lagi ya. 1 menit.